Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Abrar dengan NIM 220402003. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa artikel yang saya cari di internet, artikel internasional untuk penilaian ujian tengah semester Sistem Tenaga Listrik 2. Yang pertama ada artikel yang satu ini, itu judulnya bisa dilihat di sini, yaitu Machine Learning Based Real-Time Monitoring of Long-Term Voltage Stability Using Voltage Stability Index, dengan penulis Kalana Dulanjit, Dharmapala, Atula Rajapakse, dan kawan-kawan, dengan tahun publikasi 2020. Lalu alamat digitalnya ada sebagai berikut di doi dan linknya. Lalu kita di sini menjelaskan, saya di sini menjelaskan abstraknya saja, inti abstraknya saja. Nah, inti abstrak dari artikel ini itu mengusulkan pendekatan pembelajaran mesin untuk memprediksi loadability margin atau LM sebagai indikator kestabilan tegangan. Teknik ini menggunakan berbagai voltage stability index yang dihitung secara real time dari sinkropasor sebagai input model. Data pelatihan dihasilkan dari berbagai kondisi operasi dan entity contingency, dan algoritma random forest regression terbukti yang paling akurat. Lalu metode ini divalidasi dengan platform Pasor Smart dan simulasi RTDS, serta dianalisis untuk dampak kesalahan pengukuran sinkropasor. Nah, lalu latar belakang dari artikel ini itu sebagai berikut, yaitu sistem tenaga listrik modern dioperasikan dengan margin stabilitas yang lebih kecil, menjadikannya lebih rentan terhadap berbagai ketidakstabilan sistem, khususnya ketidakstabilan tegangan yang telah menjadi penyebab utama pemadaman listrik di berbagai belahan dunia. Lalu penulis ini menggunakan metode pendekatan machine learning, khususnya menggunakan model random forest regression untuk memprediksi loadability marginnya atau LM, menggunakan indeks stabilitas tegangannya atau VSI sebagai fitur masukan. Lalu pada artikel ini hasil yang dicapai penulis itu menunjukkan bahwa model pembelajaran mesin ensemble menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam memprediksi loadability marginnya dibandingkan dengan model pembelajaran mesin individual. Prediksi dari model ensemble lebih mendekati nilai target, terutama pada kondisi kritis seperti ketika generator mencapai batas daya reaktifnya. Lalu apa hubungannya dengan keyword? Di sini saya mengambil keyword yaitu voltage stability, yaitu hubungannya dengan keyword ini ialah artikel ini membahas pendekatan machine learning untuk memprediksi margin stabilitas tegangan jangka panjang yang diwakili oleh LM atau loadability margin. Hal ini menekankan pentingnya stabilitas tegangan dalam sistem tenaga dan memanfaatkan berbagai indeks stabilitas tegangan sebagai fitur masukan untuk model prediksinya. Lalu metodologi ini bertujuan untuk menilai dan memantau stabilitas tegangan secara real time, menyoroti pentingnya hal ini dalam mencegah ketidakstabilan tegangan dan potensi pemadaman listrik. Lalu berikutnya ada artikel kedua dengan judul Identification and Modeling of Instrict Discontinuities in High Voltage Transmission Lines for VLC Application. Dengan penulis ada Francesco De Paulis, Carlo Olivieri, dan Antonio Orlandi. Tahun publikasinya yaitu 2017 dan berikut doi dan linknya. Nah, inti dari abstrak dari artikel ini yaitu pengembangan prosedur untuk mengidentifikasi dan memodelkan discontinuities listrik pada saluran transmisi tegangan tinggi guna meningkatkan desain aplikasi power line communication. Pemodelan ini didasarkan pada hasil pengukuran dan dari kerja sama dengan Terna, operator sistem transmisi Italia, dan memperhitungkan faktor-faktor seperti transposisi konduktor dan efek gangguan lain yang mempengaruhi propagasi sinyal frekuensi tinggi. Lalu latar belakang dari artikel ini adalah saluran transmisi tegangan tinggi high voltage atau TT semakin banyak digunakan untuk memantau status saluran dan mendeteksi kemungkinan kesalahan yang melibatkan adanya sinyal frekuensi tinggi high frekuensi yang ditumpangkan pada komponen nominal. Hal ini dapat menyebabkan masalah interferensi elektromagnetik karena diskontinuitas impedansi yang menyebabkan pantulan sinyal HF yang berpotensi mengakibatkan emisi radiasi yang tidak diinginkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memodelkan diskontinuitas intrinsik pada saluran transmisi HV
untuk memahami dampaknya terhadap sinyal komunikasi saluran listrik atau PLC. Lalu penulis menggunakan metode yang melibatkan penyuntikan impuls tegangan di sepanjang setiap fase saluran transmisi tegangan tinggi, sambil menjaga dua fase lainnya tetap terhubung ke ground. Respon saluran dipantau menggunakan probe tegangan tinggi dan osiloskop sinyal digital. Lalu untuk hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penelitian berhasil mengidentifikasi dan mengukur tingkat diskontinuitas saluran pada saluran transmisi tegangan tinggi atau high voltage menggunakan respons saluran berbasis impuls. Temuan ini juga mencakup pengembangan model saluran transmisi multikonduktor yang lengkap untuk mengukur dampak diskontinuitas listrik pada perambatan sinyal komunikasi saluran listrik atau PLC. Nah, hubungan dengan keywordnya ini, di sini saya menggunakan high voltage overhead lines keywordnya. Ya, artikel ini tuh terkait langsung dengan keyword tersebut karena berfokus pada identifikasi dan pemodelan diskontinuitas listrik intrinsik pada saluran transmisi udara tegangan tinggi untuk meningkatkan aplikasi komunikasi saluran listrik. Selanjutnya ada artikel ketiga. Selanjutnya untuk artikel 3, judulnya yaitu Non-Contact Capacitive Coupling Based and Magnetic Field Sensing Assist Technique for Monitoring Voltage of Overhead Power Transmission Line. Penulisnya yaitu Kezu Winkinley dan Philip W. T. Pong. Lalu untuk tahun publikasinya di tahun 2016 dan berikut ada doi dan linknya. Nah, untuk inti abstraknya sendiri yaitu pengembangan teknik pemantauan tegangan tanpa kontak pada saluran transmisi tegangan tinggi menggunakan kapasitansi kopling dan sensor medan magnet. Teknik ini menghindari sambungan langsung ke saluran listrik dan memodelkan hubungan antara tegangan saluran dan induksi bar melalui matriks transformasi tegangan. Pendekatan ini diuji pada saluran transmisi 3 fase dan terbukti efektif untuk mengukur transient frekuensi tinggi, meningkatkan identifikasi kesalahan transient dibandingkan trafo potensial tradisional, serta memungkinkan implementasi skala besar dengan biaya yang rendah. Untuk latar belakangnya itu, penggunaan metode pemantauan tegangan tradisional itu tidak dapat memenuhi persyaratan pengukuran saluran transmisi overhead, khususnya yang menggunakan transformator potensial. Hal ini disebabkan oleh masalah seperti saturasi pada inti magnet yang dapat menyebabkan kesalahan pengukuran yang serius dan pemanasan ketika pengoperasian melebihi 10% dari rate voltage. Lalu penulis ini menggunakan metode teknik non-contact untuk memantau tegangan saluran transmisi overheadnya yang didasarkan pada kopling kapasitif dan dibantu oleh penginderaan medan magnet. Nah, untuk hasilnya yaitu penulis ini berhasil melakukan pemantauan tegangan untuk saluran transmisi overhead menggunakan teknik non-contact berdasarkan kopling kapasitif dan penginderaan medan magnet. Lalu, apa hubungannya dengan keyword? Artikel ini secara langsung membahas topik keyword high voltage overhead lines dengan teknik non-contact untuk memantau tegangan khususnya untuk high voltage overhead yang transmission lines menulis dapat mengatasi keterbatasan metode pemantauan tegangan tradisional seperti transformator potensial yang tidak dapat memenuhi persyaratan pengukuran untuk saluran tersebut. Lalu, artikel yang keempat. Judulnya yaitu Voltage Stability Constrained Operation Optimization and Ensemble Sparse Regression Tree Method. Dengan penulisnya yaitu ada Hongyang Jia, King Chun Ho, Pei Yong, Yu Xiao Liu, Ning Zhang, dan Dong Liu. Tahun publikasinya sendiri yaitu tahun 2023, baru-baru ini saja, dan berikut ada doi dan linknya. Inti dari abstrak artikel ini itu pengembangan metode ensemble sparse regression tree untuk mengoptimalkan operasi sistem tenaga yang mempertimbangkan kestabilan tegangan di tengah penetrasi energi terbarukan yang tinggi. Metode ini melibatkan pelatihan beberapa pohon regresi untuk mengekstrak aturan kestabilan tegangan yang kemudian digunakan sebagai batasan dalam model optimal power flow.
Hasil validasi menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif meningkatkan margin kestabilan tegangan pada sistem tenaga seperti yang diuji pada Grid King High dan model IEEE 14 dan IEEE 118. Lalu untuk latar belakang dari artikel ini, yaitu stabilitas tegangan tetap menjadi tantangan utama bagi sistem tenaga listrik dengan penetrasi energi terbarukan yang tinggi. Dalam sistem tenaga di masa depan, pengiriman daya perlu mempertimbangkan margin stabilitas tegangannya. Namun, mempertimbangkan stabilitas tegangan statis dan transien merupakan tantangan karena terdapat hubungan kompleks antara stabilitas tegangan dan variabel keadaan operasi. Lalu metode yang digunakan itu, penulis ini mengusulkan algoritma pohon regresi miring ensemble bernama ESHORT untuk mengekstrak aturan stabilitas tegangan statis dan transien. Algoritma ini yang menggunakan pemisahan dan penyusutan miring yang jarang untuk mencapai kemampuan interpretasi dan pembelajaran yang kuat. Hasilnya, penulis mendapatkan aturan tertanam sebagai batasan pemrograman linear bilangan bulat campuran di model aliran daya optimal linear. Untuk hubungannya dengan keyword di sini yang saya gunakan itu voltage stability, yaitu karena artikel ini berfokus pada tantangan stabilitas tegangan pada sistem tenaga listrik, khususnya dalam konteks tingginya penetrasi energi terbarukan. Hal ini menekankan perlunya mempertimbangkan margin stabilitas tegangan selama optimalisasi operasi untuk mencegah kejadian kolaps tegangan. Metode yang diusulkan bertujuan untuk mengekstrak dan menanamkan aturan stabilitas tegangan untuk meningkatkan margin stabilitas tegangan dari kondisi operasi yang dioptimalkan. Selanjutnya ada artikel 5 dengan judul Fault Overload Control Method for High Proportion Wind Power Transmission System Based on Emergency Acceleration of WFET Induction Generator, dengan penulisnya Jinsin Ouyang dan kawan-kawannya. Lalu tahun publikasinya itu tahun 2019. Lalu berikut doi dan linknya. Nah, untuk judul artikel yang ini tuh mungkin banyak digunakan oleh mahasiswa yang lain karena dari IEEE sendiri artikel ini tidak di lock atau free access, dapat dilihat oleh siapa saja, bisa di-download tanpa harus menggunakan eduroam di kampus USU. Untuk inti abstraknya sendiri itu pengusulan metode kontrol baru untuk mengatasi overload akibat kegagalan komutasi pada inverter DC dalam sistem transmisi tenaga dengan proporsi tinggi energi angin. Metode ini menggunakan emergency acceleration pada WFET induction generator atau DFIG untuk menyeimbangkan daya secara cepat, mencegah beban berlebih pada saluran AC. Analisis dilakukan terhadap karakteristik kesalahan pada sistem transmisi AC/DC tenaga angin, dan strategi kontrol beban berlebih diusulkan berdasarkan kemampuan kontrol daya cepat DFIG. Simulasi menunjukkan metode ini efektif dalam mengurangi output dari ladang angin dan mencegah overload saluran AC. Nah, apa latar belakangnya itu? Dengan tingginya proporsi tenaga angin yang disalurkan melalui saluran AC dan DC, pola jaringan listrik baru secara bertahap muncul. Inverter DC itu rentan terhadap kegagalan pergantian yang dapat menyebabkan putusnya saluran AC karena beban berlebih, yang mengakibatkan konsekuensi serius. Nah, latar belakangnya ini ada yang di highlight, yaitu inverter DC rentan terhadap kegagalan pergantian yang dapat menyebabkan putusnya saluran AC karena beban berlebih, yang mengakibatkan konsekuensi serius. Nah, penulis ini menggunakan metode pengendalian kelebihan beban gangguan saluran baru berdasarkan kecepatan darurat generator induksi WFET atau DFIG untuk mengatasi kelebihan beban gangguan saluran AC yang disebabkan oleh transfer aliran daya setelah kegagalan pergantian LCC HVDC. Metode ini memiliki beberapa keuntungan, termasuk mencapai keseimbangan daya yang cepat, menghindari undershading atau overshading, memungkinkan pemulihan listrik yang padam dengan cepat, dan mengurangi biaya startup dan shutdown pembangkit listrik tenaga termal. Untuk hasilnya,
Dengan menggunakan simulasi, penulis ini membuktikan bahwa metode yang diusulkan dapat dengan cepat mengurangi output dari wind farm dan mencegah overload pada saluran AC. Nah, wind farm itu adalah kumpulan turbin angin yang ditempatkan di satu lokasi untuk menghasilkan listrik dari energi angin. Lalu, apa hubungannya dengan power transmission? Dengan keyword power transmission. Ialah artikel ini membahas tantangan dan strategi terkait transmisi daya pada sistem transmisi AC/DC tenaga angin berproporsi tinggi, khususnya dengan fokus pada masalah transfer aliran daya dan kelebihan beban disebabkan oleh kegagalan pergantian DC. Ini mengusulkan metode pengendalian kesalahan kelebihan beban untuk mengelola tantangan ini dan memastikan transmisi daya yang stabil. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih.